harusnya ke depan untuk menjaga good governance dan clean government, itu harta kekayaan keluarga presiden pun itu seharusnya harus dilaporkan. Jadi harta siapa yang harus dilaporkan? Satu derajat ke atas orang tua dan mertua, satu derajat ke bawah anak-anak, ya, satu derajat ke samping saudara-saudara. Kenapa? Agar kita kemudian punya semacam pegangan. Apakah memang keluarga presiden ini menggunakan pengaruhnya atau tidak untuk berbisnis misalnya. Karena semua orang sudah tahu, ya, di Indonesia ini pengusaha-pengusaha besar pandai mengikat katakanlah keluarga-keluarga pejabat penting di Republik ini untuk mengamankan bisnisnya. Termasuk misalnya ada isu mengenai kerjasama keluarga presiden dengan katakanlah konglomerat-konglomerat di bidang kehutanan yang ditengarai juga yang semacam perlindungan, karena banyak praktek bisnisnya yang ditengarai merusak lingkungan misalnya. Jadi itu disampaikan Rizal Ramli juga pernah. Karena itu menurut saya untuk kebaikan kita, governance kita, memang ada baiknya hal seperti itu diatur secara ketat agar kemudian kita tidak mengulangi kejadian atau fenomena di era pemerintahan Orde Baru, di mana kita tahu bahwa anak-anak hingga cucu Presiden Soeharto berbisnis walaupun tidak punya jabatan publik, tapi bisa menggunakan pengaruh ayahnya. Sekali lagi ini untuk kebaikan, ya, kalau kita menganggap bahwa negara ini perlu baik. Jadi jangan dinilai soal pro dan kontra, apalagi sampai iri dan tidak iri. Enggak ada kaitannya. Minta KPK bergerak soal Kaisang borong saham puluhan M, Novel Bamukmin seret nama Luhut. Dikutip dari suara.com. Sosok putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaisang Pangarep belakangan ini menyedot perhatian publik dan pengamat. Pasalnya ia melakukan aksi borong saham frozen food hingga puluhan miliar dan berbuntut panjang. Lantaran penasaran dengan sumber dana puluhan miliar tersebut, sejumlah pihak pun mendesak KPK turun tangan memeriksa kekayaan Presiden Jokowi dan keluarganya. Melansir wartaekonomi.co.id, jaringan suara.com, salah satu pihak yang menyuarakan hal tersebut ialah pentolan PA212 Novel Bamukmin yang turut mencurigai harta kekayaan yang dimiliki Kaisang. KPK harus berani mengaudit harta Jokowi dan keluarga Jokowi, karena justru di pandemi ini 70,3% para pejabat harta kekayaannya meningkat. Ujar Novel di Jakarta, Minggu 19 Desember. Novel menyebut audit perlu dilakukan untuk membuktikan kecurigaan publik benar atau tidak soal aliran hasil bisnis PCR yang saat ini masih menjadi pembahasan publik. Ia pun menyeret nama Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan serta Menteri BUMN Erick Thohir. Apakah Kaisang dan Jokowi ikut menikmati hasil bisnis PCR, di mana LBP atau Luhut Binsar Panjaitan dari Erick Thohir dapat keuntungan kurang lebih 23 triliun rupiah, kata Novel. Hal itu menjadi kecurigaan Novel lantaran partai politik tempat bernaung Jokowi, yakni PDIP, banyak kadernya yang terjerat kasus tindak pidana korupsi. KPK harus bentuk tim independen untuk mengusut sampai manakah aliran dana yang dikorupsi oleh para oknum kader dan petinggi PDIP, pungkasnya. Sebelumnya, pakar hukum tata negara Refli Harun menyoroti aksi Kaisang yang memborong saham puluhan miliar. Refli Harun mengatakan ada kelemahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pemerintah tidak mengatur mengenai keluarga presiden. Misalnya harus seperti ini. Jadi walaupun anak presiden bukan pejabat publik, tetapi tetap saja dia tidak boleh menggunakan pengaruh orang tuanya untuk berbisnis, jelasnya. Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli juga menyoroti Kaisang Pangarep yang membeli saham puluhan miliar tersebut. Diketahui putra Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep diam-diam membeli saham emiten pengolahan beku berbasis udang PT Pancamitra Multi Perdana Tbk atau PMMP melalui PT Harapan Bangsa Kita atau yang bisa disebut dengan Hebat.
PT Harapan Bangsa Kita atau Hebat tersendiri merupakan perusahaan yang dimiliki oleh Kaisang Pangarep. Informasi ini disampaikan secara resmi melalui Bursa Efek Indonesia. Dalam rilis resmi itu, Kaisang melalui Hebat membeli saham banyak 188.240.000 lembar saham atau 8% dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. Pembelian saham itu dilakukan pada harga Rp490 per saham pada 8 November 2021, sehingga Kaisang setidaknya menggelontorkan dana Rp92,23 miliar. Kaisang mengambil alih saham dari pemegang saham mayoritas PMMP PT 3 Makin Jaya atau yang disebut dengan TMJ. Setelah transaksi ini, TMJ masih menjadi pemegang saham pengendali perusahaan dengan mengantongi 1,1 miliar saham atau 43% menurun dari 1,2 miliar saham atau 51%. Tujuan dari transaksi ini adalah kerjasama strategis dengan status kepemilikan saham langsung, ujar Hirawan Tejokusumo, Direktur Utama PT 3 Makin Jaya, dikutip dari Warta Ekonomi. Berikut komentar dari warganet. Dia kan pengusaha, usaha mebel bapaknya dia yang pegang, usaha milik Gibran dia yang pegang, belum lagi kerjasama sama Raffi Ahmad. Kalau mau adil, tanya juga dong harta AHY waktu jadi mayor, kok hartanya 15M lebih, ujar Khairul Umam. Jadi pengen jualan pisang, kata Pribumi. Usutlah, ceritanya Bapak E aja kagak segitu hartanya. Lah ini bocah baru nongol dan mampu beli saham segitu, gimana ceritanya, ujar Dark Knight. Teman saya jualan pisang sama tahu isi aja tiap hari bisa dapat 3 paling dikit 2 juta. Iya, Kaisang Markobar aja 73 cabang, sang pisang 100 lebih, sang Jawas, ternak lele, ternak kopi, mengkoku, keripik, ia sebulan satu masih bisa 30M dengan senang, ujar dia. Adakah keberanian KPK untuk investasi LHKPN-nya, ujar Hani. Kalau dikira uangnya dari sang pisang atau Markobar, gampang untuk mengeceknya. Lihat saja laporan pajak PB1-nya. Omsetnya harusnya 3 kali lipat dari 92M, sebab uang dipakai untuk investasi mestinya uang laba bersih. Terus berapa dia telah bayar pajak, ujar Putrojoyo. Mungkin juga bisa kategori